Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudaraku, para pemirsa Bomusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat dalam ibadat, dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan dikenal sebagai sebuah bulan yang disebutkan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Ada orang yang bertanya, atas apakah bulan suci Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita pada kesempatan ini sama-sama menggali, mempelajari, merenungi hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, khususnya terkait dengan yang dinamakan berkah. Ketika ditanya ma huwal barakah, apakah yang dimaksud dengan berkah, dijelaskan az-ziyadatun fil khair. Barakah itu tambahan dalam kebaikan. Artinya setiap kebaikan yang dilakukan, meskipun sedikit, tetapi bukan sedikit jumlah yang dilihat ataupun dinilai. Ketika ada keberkahan yang meliputi perbuatan tersebut, yang terkandung keberkahan dalam sebuah perbuatan, yang tentunya perbuatan amal soleh, maka kebaikan-kebaikan itu menjadi balasannya berlipat ganda ataupun ada nilai tambah. Ada sesuatu yang lebih. Keberkahan yang dimaksud dengan bulan suci Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan ini. Nah, bulan suci Ramadan Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir penutup risalah kenabian. Beliau yang menerima mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat manusia. Al-Qur'an diturunkan secara khusus di bulan suci Ramadan. Allah memilih berkah itu ada pada sebuah malam. Malam yang kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Malam yang di dalamnya Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim, di mana waktu yang bertepatan dengan turunnya kitab suci Al-Quran, Allah menurunkannya pada waktu malam. Nah, malam itu menjadi sebuah malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kitab suci Al-Quranul Karim, setidaknya keberkahan itu Allah menempatkan ada pada 3 tempat. Pertama, ada waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sepanjang waktu ada secara khusus waktu-waktu yang dipilih oleh Allah, di mana ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan tepat di waktu tersebut, maka kebaikan itu menjadi berlipat ganda balasannya, pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tempat juga yang mengandung keberkahan. Ada tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah sediakan di tempat tersebut. Misalnya Al-Qur'an menyebutkan
tempat masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bersama bahwa di antara masjid atau tempat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ada Masjidil Haram, lalu kemudian ada Masjidil Aqsa. Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwa ketika Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di mana tempat tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi barakna haulahu, di mana Allah memberikan keberkahan pada tempat tersebut. Dari itu kemudian disebutkan misalnya ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang beribadat di Masjidil Haram, nilainya tidak sama ketika kita sholat di tempat yang lain. Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Aqsa misalnya dalam beribadat, di tempat itu ada nilai lebih yang Allah berikan karena ada keberkahan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain tempat, ada waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Al-Qur'an ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh dengan berkah karena turunnya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Saudaraku pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih secara khusus bulan suci Ramadan pada sebuah malam yang spesial, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar kecintaan dari Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Dari itulah mengapa kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, memperbanyak ibadat pada malam tersebut, semata-mata kita menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal soleh yang kita lakukan tepat pada malam tersebut, dengan bermunajat, berdoa, bersedekah, bertafakkur. Artinya semua amal kebaikan yang kita lakukan apapun tepat pada malam tersebut, maka nilai lebih akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Bamusi TV rahimakumullah. Yang ketiga, tentunya selain tempat, waktu, ada manusia-manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan keberkahan pada sebuah tempat, Allah menjadikan satu waktu menjadi berlipat ganda kebaikan. Allah memberikan keberkahan pada waktu yang telah dipilih, ditentukan. Tentunya Allah juga pun memilih Adam, hamba-hambanya yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan apapun yang datang dari hamba tersebut pasti akan memiliki nilai lebih, khususnya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an yang turun kepada beliau, yang tersimpan di dalam kalbun Nabi, di dalam hati Nabi sebelum ditransfer pengetahuannya bagi seluruh umat manusia yang lain, terlebih dahulu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah sampainya petunjuk Allah kepada kita umat manusia yang lain. Dari itu mengapa kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi satu waktu pernah ditanya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, ketika ditanya bagaimana karakteristik akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa kana khuluquhul Quran,
akhlak dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diumpamakan bahwa Al-Qur'an ini sebagai sebuah energi yang memberi tenaga, kehidupan ataupun cahaya yang menjadi penerang jalan bagi kehidupan kita umat manusia, seumpama misalnya energi sebuah listrik jauh sebelum sampai di rumah kita, dimulai dari pembangkit listrik, di sana energinya berbeda. Tentunya ketika langsung diturunkan dari sumber tempatnya, dari sumber pembangkit tenaga listrik sampai ke rumah kita, maka bukan hal yang bermanfaat sampai kepada kita. Tentunya kadar kita menjadi berbeda. Dari itulah mengapa ada proses jauh sebelum listrik sampai ke rumah kita, itu melalui beberapa tahapan-tahapan. Misalnya dari pembangkit listrik ada gardu, kemudian sampai kepada di rumah kita ada sikring listrik, baru kemudian kadar voltase wattnya disesuaikan dengan ruangan kita. Inilah manfaat dari cahaya energi listrik bisa terasa bagi kita semua setelah melewati tahapan tersebut. Nah, demikian pula halnya dengan Al-Qur'anul Karim yang tentunya jauh melebihi keutamaan-keutamaan karena dia datang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima, beliau pun juga merasakan ada sesuatu yang memang berbeda. Makanya disebutkan dalam sejarah turunnya Al-Qur'anul Karim, ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menerima wahyu, banyak riwayat yang menyebutkan ada sesuatu yang berbeda yang terjadi kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika turun disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ketika Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau merasakan sesuatu kondisi yang luar biasa dalam fisiknya. Ini menandakan bahwa sesuatu ini amat berat. Tidak sanggup manusia biasa untuk menerima energi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang begitu besar yang menerangi alam semesta, tapi Allah memilih secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan di dalam qalbun Nabi, di dalam hati Nabi. Karenanya Al-Qur'an menyebutkan nazala bihir ruhul amin, diturunkan Al-Qur'an bersama dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ala qalbika, ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Al-Qur'an secara bertahap 23 tahun lamanya sampai Nabi menjelaskan semua risalahnya, beliau sampaikan berangsur-angsur hingga beliau selesai menjalankan tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada masa 23 tahun lamanya Al-Qur'an berangsur-angsur sampai kepada umat manusia, itu telah melalui proses sebelumnya secara utuh ada pada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Nabi menjelaskan kepada umat berkenaan dengan peristiwa, karena itu dikenal ada istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Tetapi jauh sebelum itu pengetahuan itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga bulan suci Ramadan ini membawa dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk
meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam turunnya kitab suci Al-Qur'an. Kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.